Salawat serta salam kita persembahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak akan dapat syafaatnya di akhir zaman. Yang terhormat ada Kang Dadan yang akan memberikan tentang kiat apa saja apa yang dilakukan untuk menjadi kepala sekolah seperti itu. Yang terhormat juga ada Kak Tikno di sini yang sudah sempat bergabung dengan kita hari ini. Jauh-jauh dari Bandung, Kak Tikno mau Kang Dadan, di mana beliau-beliau ini adalah guru-guru hebat. Mungkin itu dari kami, dari moderator. Nah, kemudian akan disampaikan yang pertama oleh Ibu Wahyu sebagai pengantar pada siang hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Kang Dadan atau Kak Tikno terlebih dahulu. Kepada Ibu Wahyu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya membawa dua rekan saya yang menurut nilai saya keren gitu. Jadi mereka adalah kepala sekolah. Kang Dadan itu kepala sekolah di daerah Subang. Beliau juga fasilitator. Kemudian beliau juga aktivis praktisi pendidikan. Nanti bisa teman-teman dengarkan bagaimana cerita dan kiprah beliau dalam bidang pendidikan. Satu hal yang saya pelajari dari beliau itu adalah ketekunan, karena beliau itu jauh banget basicnya dari yang namanya pendidikan. Basic beliau adalah seorang STM, dulunya adalah STM gitu, tapi bisanya ke dunia pendidikan ya. Tetapi luar biasa, bisa menginspirasi banyak orang. Dan juga dari beliau juga saya mungkin belajar bahwa yang namanya sebuah ketegasan dan berpegang teguh pada prinsip itu tidak harus dengan yang namanya ngotot atau kata-kata kasar. Beliau mungkin seorang yang halus tutur katanya, tetapi tajam menusuk sampai jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dadan, saya Tri Op Kapianto dari SMA Negeri 16 SMK. Saya dari SMA, Pak. Saya tadi mendengar aksi nyata dari Bapak katanya sudah dilaksanakan dengan nyata. Sangat benar Pak Rudi. Kami terdiam tadi bukan karena tidak benar, tapi wow, keren, karena kita tahu sih sekolah-sekolah negeri sekarang untuk menggunakan suatu dana itu sangat ribet Pak ya. Ya kalau dananya ada digunakan ini dana, kadang-kadang ya keluar juga ya per 3 bulan untuk gaji-gaji guru honorer aja susah gitu kan. Tapi benar dengar cerita Pak Dadan tadi, semua ada yang ada di pelajaran selama kami menjadi calon guru penggerak, semua ada itu berkolaborasi dengan pihak TNI, polisi, terus itu dari segi ke perusahaan, terus pihak komite segala macam. Jujur yang ingin saya pertanyakan nih Pak, kami menjadi guru penggerak ini di sekolah tuh bukannya seneng gimana Pak ya, beban sih. Kita ini harus wow lebih bikinan gitu kan. Kang Dadan lah ya, Kang Dadan ini bagaimana sih Pak tips-tipsnya cara mengubah mindset, bisa mengajak kolaborasi para pihak komite itu kan dari wali-wali murid ya Pak ya. Iya. Nah, itu kami aja yang SMA Pak, kami masih untuk mereka tuh banyaklah dari 100% mungkin 20% lah, 30% yang mendorong untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Karena tanpa bantuan mereka, jujur kita mengandalkan dana-dana dari pemerintah mungkin tidak berjalan. Terus gimana mungkin kami yang di Palembang ini nanti mempunyai cara-cara gitu dari Pak Dadan gitu Pak. Terima kasih Pak. Walaupun saya bukan kepala sekolah nih Pak, mungkin nanti insya Allah Pak Rudi akan menjadi kepala sekolah. Ada tips-tipsnya nanti Pak. Terima kasih Kang Dadan. Silakan Kang Dadan. Baik. Yang lain. Silakan Kang. Baik, Pak Tri. Kalau saya sih punya prinsip seperti ini ya.
Saya yakin bahwa orang tua anak-anak itu mereka melihat apa yang kita lakukan, bukan cuman mendengar apa yang kita katakan. Nah, selama ini di pengalaman saya gitu ya, sekolah ini kadang-kadang kalau ngundang orang tua, biasanya mereka hanya ketika butuh mau minta uang gitu. Dan itu terpersepsi di masyarakat bahwa kalau diundang oleh sekolah pasti minta uang gitu. Sehingga ketika diundang orang tua jarang datang. Maka ketika saya pertama ikut sekolah, maka saya undang orang tua semuanya, walaupun waktu itu nggak hadir semua ya, karena persepsi itu udah muncul. Saya sampaikan kepada mereka bahwa sehari ini saya ngundang Bapak Ibu, saya nggak akan minta apa-apa, tapi saya mau menunjukkan anak Bapak Ibu mau diapain di sekolah saya. Yaitu setelah saya buat kalender, sudah punya program yang di breakdown per hari per tanggal, itu saya presentasikan di depan orang tua. Ini Bu, anak Ibu setahun di sekolah saya akan seperti ini kan oleh kami. Begini. Karena saya berpikir kalau orang tua bagaimana mau percaya dengan sekolah gitu. Kalau ketika pertama kali kita ngundang mereka, yang kita omongin adalah masalah. Bu, kita punya masalah ini, kita nggak punya ini. Kalau saya sebagai orang tua, saya sendiri nggak akan ngapain saya nyapain ke sini gitu. Sekolah kok yang ada masalah melulu gitu. Bagaimana mau mengatasi anak kita gitu. Kalau kita datang ke sini pun hanya mendapatkan informasi tentang berbagai macam masalah yang kita hadapi. Saya minta Bapak Ibu mau kolaborasi dengan sekolah. Bapak Ibu harus kompak membantu sekolah dalam melaksanakan program-program sekolahnya. Dan setelah itu kita tunjukkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang, kita laksanakan. Program yang kita buat itu juga yang saya jual ke teman-teman di perusahaan, di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, masalah kita hari ini memang komitmen teman-teman di sekolah Bapak Ibu. Apalagi jadi saya punya prinsip kita butuh buta dan tuli untuk tetap maju. Karena orang yang terlalu banyak mendengar dan banyak melihat, dia tidak akan bisa bergerak. Orang yang terlalu banyak mendengar dan melihat kadang-kadang kemampuannya jadi tidak berkembang. Karena mau apa-apa lihat orang mendengar mencibir, ia tidak dilakukan. Maka kita tidak usah melihat itu. Dan apapun yang kita miliki, kalaupun belum bisa dijadikan program sekolah, minimal jadi program kelas kita. Itu yang saya lakukan dulu. Saya fokus di kelas kita aja dulu. Nanti teman-teman yang lain melihat apa yang kita lakukan di kelas kita. Dan bagusnya memang Bapak Ibu jaga ke sekolah, biar leluasa. Ini yang saya lakukan sekarang di sekolah, itu adalah yang dulu saya mimpikan di kelas, nggak bisa dilakukan di sekolah karena berbenturan dengan kebijakan kepala sekolah. Gitu. Dan hari ini ketika saya jadi kepala sekolah, itu semua saya jadikan program sekolah. Gitu. Itu mungkin yang selama ini saya lakukan. Terus bagaimana memantik teman-teman supaya memunculkan kesadaran untuk berkolaborasi. Salah satu hal yang saya suka adalah saya sering mengasih refleksi ke teman-teman guru. Saya sering bilang ke teman-teman guru bahwa apalagi yang sudah PNS nih ya, teman-teman kita ini udah banyak sekali mendapatkan kenikmatan dari profesi jadi seorang guru. Kita dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Jangan sampai apa yang kita makan tidak sesuai dengan keringat yang kita keluarkan gitu. Karena keringat yang tidak keluar dari apa yang kita dapatkan itu bisa jadi masalah dalam kehidupan kita. Mungkin iya gajinya tidak berkurang, mungkin iya kita enak tidak melaksanakan tugas, tapi keringat yang tidak keluar itu akan jadi masalah dalam kehidupan kita. Kita gajinya utuh, tapi anak kita sakit-sakitan. Kalau kita punya masalah, kita sering bertemu dengan ujian, kita sering bertemu dengan rasa takut, puasa dan sebagainya. Itu sering sekali saya sampaikan ke teman-teman guru, mengingatkan gitu, supaya apa yang mereka dapatkan menjadi berkah gitu. Tidak ada hal yang tidak terkeringati dari apa yang mereka dapatkan begitu. Karena bagi saya, dan ini juga komitmen saya di sekolah dengan teman-teman yang lain, bahwa profesi guru ini nggak boleh main-main teman-teman gitu. Kita menjadi guru ini adalah pilihan kita nggak ada yang dipaksa untuk jadi guru, kita memilih profesi ini gitu. Karena profesi ini adalah pilihan kita, maka nggak boleh main-main gitu. Karena kalau kita main-main dengan profesi kita sama dengan sedang main-main dengan nasib dan masa depan anak-anak kita yang setiap hari bertemu dengan kita di meja-meja kita gitu. Kita bisa membayangkan betapa dosanya kita gitu kalau kita datang ke sekolah main-main, sementara anak kita nggak ada yang main-main. Dia malamnya harus belajar di rumah, belum lagi kalau dianiaya oleh gurunya, diberi tugas yang banyak. Kemudian paginya dia harus bangun pagi-pagi, kadang berantem dengan ibunya, mencari kaos kaki yang hilang, belum nyiapin makanannya, ibunya ngasih uang jajan yang harus berbagi untuk membeli beras yang lagi mahal. Mereka semua serius itu datang ke sekolah gitu. Yang jualan depan sekolah kita itu serius semua. Ketika mereka berangkat ke sekolah kita mau jualan, pasti udah berpikir, saya mau jualan apa, berapa dijualnya, kapan menjualnya, kalau tidak habis harus pergi kemana, supaya ketika pulang habis semua jualannya. Nah kita ini guru di sekolah kita,
itu harus lebih serius dari itu gitu. Saya akan bertemu dengan anak-anak yang menggantungkan masa depannya pada saya gitu. Maka itu yang saya sarankan ke teman-teman guru di sekolah gitu. Sehingga alhamdulillah walaupun saya sekolahnya sekolah negeri, guru-guru di kami ini biasa pulang jam 4 sore gitu. Jam 3 lah paling siangnya. Dan itu sudah menjadi kesadaran mereka. Dan ketika sudah seperti itu, teman-teman, itu enak. Kita bikin program dadakan pun bisa jadi karena gurunya kompak, udah satu misi. Dan salah satu kuncinya adalah transparansi keuangan. Ini kuncinya. Kalau di kami, saya punya prinsip, kalau uang bos cair, uang bos itu nggak boleh mampir ke rumah siapapun, termasuk rumah kepala sekolah. Selesaikan secara adat di meja bundar ini dengan guru-guru. Siapa yang punya program bulan depan, berapa biayanya, kalaupun ada uang sisa, simpen di bendahara. Dan itu bisa dipakai oleh guru-guru. Dan kita audit setiap sebulan sekali secara internal gitu di rapat koordinasi. Dan kalau kita udah saling mempercayai, maka insya Allah program semendadak apapun itu bisa dilaksanakan. Karena gurunya punya spirit yang sama gitu, nggak saling suzoni gitu ya, nggak saling berburuk sangka seperti itu. Itu yang saya lakukan teman-teman untuk membangun kolaborasi dengan guru di sekolah supaya sama-sama mimpinya, dan tadi bagaimana memantik orang tua supaya jadi mau menjadi bagian sekolah begitu. Kemarin kita market day rencananya cuma mau masang meja biasa gitu, anak-anak masang jajanan kemudian berpameran. Tapi tiba-tiba orang tua ada yang pas saya mau ngasih tenda ukurannya 15 meter kali sekian, saya mau ngasih sound system. Akhirnya saya jadikan festival kemarin, jadi festival sekolah akhirnya karena banyak fasilitas gitu sayang kalau tidak dimaksimalkan. Akhirnya pas mau ujian kelas 6 kita malah hajatan. Dan itu diawali tadi, kita pertama kali tunjukkan dulu apa yang kita lakukan terhadap anak-anaknya. Orang tua itu akan melihat apa yang kita lakukan. Tidak hanya mendengar. Kita bisa bilang, "Bu, sekolah kita bagus, gini. Itu hanya kata-kata saja. Tapi meronta nggak melihat, itu nggak akan menjadi kepercayaan dari mereka. Tidak menimbulkan kepercayaan gitu. Tapi ketika kita tidak usah bilang bagus pun, ketika mereka melihat apa yang kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi feedback yang positif lah kepada kita. Walaupun tadi kepala sekolah tidak akan punya bisnis di sekolah, uang bosnya jadi milik bersama, semua jadi milik sekolah gitu. Kepala sekolah nggak bisa main-main dengan itu. Tapi itulah modal saya di sekolah. Itu Pak Patri. Ya, terima kasih Kang Dadan. Masukannya dan inspirasinya. Jadi kayak apa ya? Kok bisa gitu Pak? Kok bisa? Gitu Pak. Jadi kayak Pak D Jokowi Pak, kerja. Nah itu Pak, yang mungkin yang untuk Bapak nih Pak, kerja bagus Pak. Apa ya Pak? Sambil Bapak nerangke itu Pak, saya selalu membayangkan saya menjadi Pak sekolah Pak. Oh gini. Oh ini harus dilakukan. Ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak atas berbagi praktik baiknya Pak. Nanti kalau Bapak tidak keberatan, saya minta nomor WA-nya Pak. Boleh. Nanti dipercaya, ya saya akan banyak bertanya ke Bapak bagaimana membangun sekolah yang benar-benar cita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara khususnya, dan memang benar-benar menjadi tempat rumah kedua bagi anak. Mungkin itu dari saya Pak. Sekali lagi terima kasih pada best practice dari Pak Dadan yang sangat menginspirasi sekali. Sangat bagus Pak. Tidak tahu kalau kata Palembang nih Pak, pacak galau. Gimana Kak Tikno? Kalau Kak Tikno dipanggil Kak Seto. Kak Tikno ini bukan Kak Seto. Kak Tikno silakan. Baik, Bapak Ibu, saya sebenarnya asik banget ya menyimak praktek baik yang disampaikan Kang Dadan tadi ya. Ini juga menjadi motivasi saya ya dalam memimpin sekolah. Ternyata beliau itu sangat hebat sekali. Saya belum seberapanya beliau, banyak ilmu yang bisa saya ambil dari apa yang sudah dilakukan beliau. Ini keren banget, dan sepertinya apa yang ada di modul-modul yang kita pelajari di Guru Semarang itu sepertinya semua diaplikasikan oleh beliau ketika menjadi pemimpin di sekolah beliau sendiri. Saya tidak banyak sebenarnya Bu apa yang sudah saya praktikkan di sekolah saya ya. Kebetulan apa yang menjadi
karya-karya saya di sekolah saya itu saya kumpulin di Linktree sekolah ya. Karena ini terus terang yang saya share, yang saya kumpulkan di Linktree itu di sekolah saya yang lama yang selama 21 bulan bertugas. Kemudian di sekolah yang baru ini kan saya baru sebulan. Yang saya benar tadi kata Kak Tikno tadi tentang kami yang belum diangkat jadi kepala sekolah. Kalau sudah diangkat kita bisa menjalankan program-program yang sudah kita rancang sedemikian rupa itu untuk perpustakaan murid. Yang ingin saya tanyakan nih, selama kita menyimpan program ini kan hanya kelas kita yang kita terapkan. Pastikan pasang surut mood itu kan pasti ada ya Bapak ya. Saya mau minta tipsnya nih, gimana cara kita tetap menjaga mood kita. Mungkin ada tips triknya dari Kak Tikno sama Kang Dadang, karena saya memang masih guru biasa, karena saya guru P3K. Mungkin itu akan bisa saya terapkan gitu loh, karena sekarang kembali lagi berbenturan dengan kebijakan lagi. Itu saja Kak Tikno, Kang Dadang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, ini pengalaman saya dulu ya Bu. Dulu juga saya sama punya pengalaman ketika banyak mimpi tapi akhirnya tidak terrealisasi karena berbenturan dengan kebijakan sekolah gitu. Kalau saya sih dulu gini, yang pertama itu saya implementasikan di sekolah, di kelas kita sendiri. Yang kedua, saya buat panggung sendiri Bu. Apalagi sekarang kan gampang ya, zaman medsos itu gampang banget ya buat panggung gitu. Saya buat konten-konten tentang apa yang saya lakukan di kelas supaya bisa menginspirasi orang lain, atau mungkin setidaknya ketika orang lain mencontek bisa lebih bagus dari apa yang saya lakukan seperti itu. Nah itu kalau saya dulu seperti itu. Yang kedua, karena senang nulis ya Bapak Ibu, jadi saya tulis di buku gitu. Jadi ya, saya pernah membuat beberapa buku yang isinya tentang ide-ide saya yang waktu itu tertahan di kebijakan kepala sekolah. Ada buku saya yang itu isinya kumpulan ide-ide saya, bukan pembelajaran biasa judulnya. Dan itu akan lebih bermanfaat karena selain nanti bisa di-share ke orang, akan jadi museum karya dan ide kita gitu, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Ya, terima kasih Kang Dadan, Kak Tikno. Mohon maaf kalau di sana sudah waktu maghrib Pak Tikno. Kalau di Palembang nih sebentar lagi kayaknya 5 menit lagi sudah masuki waktu maghrib. Makasih Kang Dadan dan Kak Tikno. Sama-sama. Sehat-sehat untuk kalian berdua. Terima kasih pada Kang Dadan, Kak Tikno yang sudah memberikan praktik baiknya, memberikan pengalaman-pengalamannya. Semoga kelak nanti kami akan dapat mengimplementasikannya di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Pak Tikno, ya Allah, kalau banyak pengalaman kayak gini, kalau pengen kopi darat rasanya kalau di Palembang. Tapi kita beda pulau ya, jadi belum bisa kopi darat. Closing statement. Oh, closing statement. Ya, silakan Kang. Apa? Gimana? Oke teman-teman, penutup dari saya, terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di suasana yang lebih baik, dan mudah-mudahan keguruan kita ini menjadi salah satu bagian dari jalan kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, kita ini guru dengan pendidikan dan perubahan itu adalah 3 hal yang tidak akan pernah bisa terpisahkan. Jadi karena kita menjadi guru, maka kita harus selalu siap menghadapi perubahan. Orang yang tidak siap menghadapi perubahan, maka dia nanti akan dilindas sendiri oleh perubahan itu sendiri, dan ujungnya dia hanya akan jadi artefak yang ya hanya jadi kenang saja seperti itu. Dan kita menolak untuk seperti itu. Sekali lagi, nasihat untuk diri saya sendiri, profesi kita ini tidak boleh main-main, karena kalau kita main-main dengan profesi kita sama dengan sedang mempermainkan masa depan dan kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di tempat dan suasana yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf banyak yang kurang dan mungkin tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lab ya, izin lab. Bu Wahyu, makasih. Pak Rudi, sampai bertemu lagi. Semangat. Oke, thank you. Ya, izin lab ya.